pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita Dokter Kite. Dan masih bersama saya Anggun Mawansyah beserta narasumber kita, dokter yang cantik yaitu Dokter Novi. Oke Dokter Novi, kita kembali ke pertanyaan lagi nih dokter ya. Ini banyak sekali anak muda, zaman sekarang kan banyak nih gadget-gadget nih. Ini hobi banget pakai earphone. Nah kira-kira kalau pakai earphone itu bakal mengganggu pendengaran atau gimana sih dok? Bisa mengganggu, sangat bisa malahan, apalagi misalnya dengan volume yang besar, yang lebih dari 50% atau 60% dari volume total dari suara yang ditimbulkan gitu, dan mendengarnya terus-terusan lebih dari 60 menit terus-terusan, bahkan pada anak muda tuh kadang dibawa sampai tidur dipakai sampai besok pagi. Itu kalau memang udah kejadian begitu, pendengarannya terganggu, hilang, kalau kita lakukan tes pendengaran dia akan didapati tuli saraf dan itu tidak akan bisa kembali. Jadi itu memang bahaya untuk mendengar pakai earphone yang terus-terusan musiknya keras, itu bisa tuli saraf dan harus pakai alat bantu nantinya kalau memang nggak bisa kembali lagi pendengarannya ke semula, karena memang nggak bisa balik biasanya kalau sudah terganggu. Oke, jadi sebegitu bahayanya ya dok ya. Jadi buat pemirsa Silampari TV juga yang ada di rumah, itu ada baiknya untuk membatasi untuk menggunakan earphone di smartphone Anda ya. Karena itu akan merusak fungsi-fungsi yang ada di dalam telinga. Oke, dan sepertinya kita memberikan satu kesempatan lagi untuk audiens. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kesi. Yang ingin saya tanyakan dok, fungsi gendang telinga, karena kemarin kan ada keluarga saya kecelakaan, gendang telinganya itu katanya infeksi, jadi sampai sekarang dia nggak mendengar kalau nggak pakai alat pendengaran. Jadi yang ingin saya tanyakan, fungsi gendang telinga itu apa, memang untuk bisa mendengar itu ada gendang telinganya atau gimana? Itu saya yang saya tanyakan dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ibunya penasaran ya, kira-kira itu emang benar-benar gendang telinganya terganggu sehingga harus memakai alat atau bagaimana dok? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini untuk bisa mendengar secara normal, secara paripurna itu sebenarnya harus semua bagian telinga itu harus berfungsi secara baik dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah ataupun telinga bagian dalam. Gendang telinga sendiri itu fungsinya nanti dia akan bergetar. Jadi proses mendengar itu suara masuk nanti akan dikumpulkan oleh liang telinga, dikumpulkan. Jadi liang telinga ini berfungsi sebagai corong nantinya. Jadi suara masuk terus masuk ke liang telinga yang ini. Liang telinga ini akan menggetarkan gendang telinga. Jadi walaupun pelan, gendang telinga itu akan bergetar, tapi dia memang tidak kelihatan karena dia sangat halus sekali. Jadi fungsinya bergetar. Setelah gendang telinga bergetar, dia akan yang nempel di bagian belakang dari gendang telinga itu nempel ada tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu juga akan bergerak. Jadi secara berkesinambungan. Jadi kalau gendang telinganya itu bolong, berarti salah satu fungsi gendang telinga itu untuk bergetar itu hilang. Jadi dia akan berkurang pendengaran. Tapi kalau hanya gendang telinga aja yang rusak, sebenarnya pendengarannya itu hanya gangguan ringan. Mungkin kalau memang dia harus pakai alat, ada komponen lain yang dari bagian dalam itu memang yang sudah rusak, misalnya tulang pendengaran atau telinga bagian dalam. Itu makanya kita perlu lakukan tes pendengaran, termasuk pendengaran yang mana? Pendengaran yang tuli hantarankah, tuli campurankah, atau tuli sarafkah? Biasanya yang pakai alat bantu itu tuli saraf. Jadi bukan hanya gendang telinga, tapi komponen-komponen lain itu sangat menentukan untuk proses mendengar sendiri. Untuk kita dalam mendengar secara baik seperti saat ini bagi orang yang tidak ada gangguan pendengaran.
Oke, itu dia tadi jawaban dari dokter. Semoga audiens yang ada di studio Silampari TV ini lebih memahami lagi mengenai kebersihan telinga. Dan begitu juga kepada pemirsa Silampari TV. Dan ini kita sudah di penghujung nih ya dok ya. Padahal ini banyak banget yang bakal mau ditanyain ya. Tapi di sini memang program Dokter kita akan membahas berbagai macam penyakit dan akan lebih mengedukasi masyarakat Kota Lubuk Linggau mengenai penanganan penyakit-penyakit yang ada. Oke. Dan ini terakhir dok. Ini gimana sih dok tipsnya untuk menjaga kebersihan telinga? Nah, silakan dokter untuk memberikan tipsnya kepada audiens dan juga pemirsa Silampari TV. Baiklah, sebenarnya untuk membersihkan telinga sendiri tidak ada yang khusus yang harus kita laksanakan, tapi sebenarnya waktunya itu seperti yang saya katakan tadi, tidak ada waktu kapan kita harus membersihkan telinga, ataukah tiap hari, ataukah per minggu, ataukah per bulan. Tapi saat telinga sudah merasa penuh atau tidak enak, saat itulah kita harus membersihkan telinga. Biasanya 1 minggu itu sudah mulai terasa penuh. Dan kapan waktunya? Bagusnya memang setelah mandi, saat kotoran telinga itu memang dia lebih lembut dibanding pada saat biasanya. Terus untuk menjaga pendengaran ya, hindari paparan bising yang berlebihan. Misalnya pakai earphone tadi atau berteleponan terlalu lama. Itu pada biasanya anak muda biasanya sampai panas berteleponan tidak pindah-pindah, itu memang harus dikurangi. Dan paparan bising yang berlebihan, misalnya di dekat pada waktu kondangan, misalnya dekat sound system itu yang sangat berlebihan, itu sangat bisa mengganggu pendengaran, terganggu, bisa berdenging salah satunya. Oke, itu dia tadi tips dari Dr. Novi Rianti selaku dokter spesialis THT. Ya, terima kasih dokter sudah hadir di sini untuk membahas mengenai telinga dan bagaimana cara merawat telinga dan membersihkannya dengan baik dan benar. Ya pemirsa Silampari TV, itu dia tadi pembahasan mengenai kebersihan telinga. Ada baiknya kita harus menjaga kebersihan tidak hanya yang terlihat tapi juga yang tidak terlihat. Tetap bersama kami dengan berbagai macam pembahasan di program kesayangan kita Dokter Kita. Saya Anggun Mawansyah dan Dr. Novi Rianti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.